Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya, serta salam sehat selalu. Kita akan lanjutkan materi Matfis 3, masih tentang fungsi gamma. Ya, hari ini hari Kamis tanggal 11 Februari 2021. Baik, sekarang kita coba melakukan salah satu operasi dalam fungsi gamma, yaitu pembagian di dalam fungsi gamma. Ya, misalnya ini contoh soal ya, gamma 16/3 ya dibagi gamma 10/3. Nah, kadang melihat ini kita langsung, wah ini selama ini kita belajar fungsi gamma dalam n itu 1 sampai dan seterusnya ya, bilangan bulat, dan juga pecahan 1/2 ya, setengah, kemudian 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2 dan seterusnya ya. Nah, kita melihat ini 16/3 ya, fungsi gamma 16/3 dan dibagi ya gamma 10/3 gitu ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Oke. Nah, sekali lagi kita tidak sebagaimana yang sudah kita bahas di pekan yang lalu ya, tentu saja kita tidak akan melakukan proses kalkulus integral ya, karena itu terlalu rumit. Kita sekarang mencoba bermain-main ya dengan relasi ini. Ya, kita di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang relasi ini ya. Jadi gamma n+1 itu sama dengan, ini anak n sini ya, mohon maaf ini kecil, n dikalikan gamma n. Jadi saya ulang, gamma n+1 sama dengan n dikalikan gamma n. Oke, nah sekarang kalau kita replace ya, di mana n ini kita replace menjadi n-1 ya, maka kita akan dapatkan ya, dari sini ya, kita ganti n ini kita ganti dengan n-1. Oke, sehingga kita dapatkan ini n-1, sini +1 ya, tetap sini +1. Nah, tentu saja ini ada faktor pengali n-1 karena harus konsisten dengan di sini ya. Ini adalah n, kita ganti n-1, dan fungsi gamma n kita ganti dengan fungsi gamma n-1. Oke, nah sehingga ini 1 hilang ya. Ini -1 + 1 sehingga menjadi gamma n. Nah, maka kita dapatkan n-1 gamma dikalikan gamma n-1. Nah, sehingga selain relasi ini ya, selain relasi gamma n+1 sama dengan n dikalikan gamma n, maka sebenarnya kita juga punya relasi yang lain, yaitu gamma n itu sama dengan n-1 dikalikan gamma n-1. Oke, jadi ini sebenarnya konsisten ya, konsisten. Kita hanya bermain-main di indeks saja ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan ini ya, gamma 16/3 dibagi gamma 10/3 ya. Sudah, kita akan bermain-main dengan dua relasi tadi ya. Jadi 16 ini ya, gamma 16/3 ini ya, dengan menggunakan di mana n itu n itu adalah 16/3 ya, maka itu bisa kita tulis menjadi bentuk seperti ini ya. Seperti ini. Yaitu 16/3 dibagi 1 dikalikan gamma 16/3 maaf ya, saya ulang ya. 16 dibagi 3 dikurangi 1 dikalikan gamma 16/3 dikurangi 1. Kemudian dibagi ya, tetap ya, ini ada gamma 10/3 di sini. Oke, nah kemudian dari sini ya 16/3 dikurangi 1 kita akan dapatkan 13/3. Itu saja ini akan berubah ya, turun levelnya, derajatnya turun ya, menjadi gamma 13/3 ya. Karena ini kan 16/3 dikurangi 1, 13/3. Oke, dan seterusnya ya. Kemudian ini tetap di sini dibagi gamma 10/3. Oke, kemudian ada faktor konstanta pengalih di sini 13 dibagi 3. Nah, ini juga kita bisa bawa ya ke dalam relasi ini. Sama ya dengan sebelumnya ini. Maka ini 13 dibagi 3 dikurangi 1 kalikan gamma ya, 13/3 dikurangi 1. Dan ini tetap ya faktor pembaginya, yaitu 10 gamma 10/3. Oke, sehingga ini konstantanya nambah 13/3, ini 10/3 ya. Kemudian
gamma ini menjadi 10/3 ya. 13/3 dikurangi 1 ini menjadi 10/3. Nah, sehingga ini gamma 10/3, ini juga gamma 10/3, maka ini akan hilang ya. Ini akan hilang. Ya. Ini akan hilang ya. Sorry. Ini hilang. Oke, nah sehingga yang tersisa adalah 130, ini 9 ya, maaf. Oke. Adalah 130 dibagi 9. Selesai. Jadi cukup sederhana ya dengan kita bermain-main di indeks ini. Oke, berikutnya kita coba beberapa contoh soal ya. Sebelum nanti kita mungkin pekan depan akan kita bahas fungsi beta ya. Ada gamma, ada beta. Nah, kita coba beberapa contoh soal dulu. Oke. Nah, ini ya. Contoh soal yang pertama ini menyelesaikan integral 0 hingga eksponensial minus x bagi 2 ya dikalikan x pangkat 9/2 dx. Nah, bagaimana mengintegralkannya? Nah, tentu saja ini kita bisa giring ke fungsi gamma ya. Nah, kita akan buat penyederhanaan di sini ya. Kalau di pertemuan pekan lalu ya, misalnya fungsinya 2x, 3x, 4x dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian kita buat permisalan sehingga kita bisa giring ke fungsi gamma. Di mana di fungsi gamma itu adalah e pangkat minus x. Ya. Sehingga ketika di sini pecahan, maka ini kita akan buat permisalan pecahannya ini x dibagi 2 itu sama dengan y. Ya. Itu permisalannya ya. Jadi kalau misalnya nanti x per 3 ya berarti itu yang kita misalkan y sama dengan x per 3. Ya, kemarin misalnya ini pangkat minus 2x, yaitu yang kemudian kita buat permisalan y sama dengan 2x dan seterusnya ya. Nah, oke, karena ini x dibagi 2, maka kita buat permisalan y sama dengan x dibagi 2. Nah, atau kita bisa tulis sebagai 2y sama dengan x, sehingga dx sama dengan 2dy ya. Oke. Kemudian dari sini kita substitusi ke sini. Ya, ini gampang sebenarnya kita substitusi ke sini. Nah, sehingga dari permisalan ini akan kita dapatkan integral 0 sampai tambah hingga eksponensial minus e pangkat minus y ya. Ya, dari permisalan ini. Kemudian x-nya itu adalah 2y sehingga ini 2y pangkat 9/2. Oke ya. Sementara x di sini ini x sama dengan 2dy. Ini 2dy. Oke. Ini x pangkat 9/2 itu menjadi 2y pangkat 9/2, x itu menjadi dx menjadi 2dy. Oke ya, clear ya. Nah, oke ya, berikutnya ini ya, ini kita bisa pecah ya. Di sini ada 2 pangkat 9/2 ya, 2 pangkat 9/2, kemudian ada e pangkat minus y, kemudian ada y pangkat 9/2 ya, tetap. Kemudian di sini ada faktor pengali 2 dy. Oke, di sini ada 2 pangkat 1, di sini ada 2 pangkat 9/2 sehingga ini kita bisa jumlah ya. 9/2 plus 1 itu menjadi 11/2 ya. 2 pangkat 11/2. Ini 11/2. Kemudian integral 0 sampai tambah hingga e pangkat minus y dikalikan y pangkat 9/2 dy. Oke. Oke ya, ini saya tulis ulang aja di sini ya. 2 pangkat y per 2, 2 pangkat 11/2. Integral 0 sampai tambah hingga kemudian. Nah, ini kita ingat relasi ini ya. Gamma n itu sama dengan 0 tambah hingga e pangkat minus x kalikan x pangkat n 1 dx. Sehingga ini 9/2 itu sama dengan ini sama ya. Minus y di sini minus x sama ya. Derajatnya sama. Kemudian di sini ada 9/2 n min 1. Sehingga n itu sama dengan 11/2 ya. Di sini 9/2 ya, oke, sini 9/2. Ini n min 1. Jadi n min 1 sama dengan 9/2 sehingga n itu sama dengan 11/2. Nah, sehingga kita dapatkan ya, 2 sama pangkat 11/2 dikalikan gamma ya. Ini gamma n ya, n-nya adalah 11/2 ya. Maka dikalikan gamma 11/2. Apakah ini selesai? Belum ya. Kita akan mencari ya. Ini kalau di dalam soal nggak bisa kita gamma 11/2 tidak ya. Sampai selesai. Ya. Kalau ini belum sempurna, maka kita akan cari ya gamma 11/2 ini berapa gitu ya.
Nah, ini cukup panjang prosesnya tapi sangat-sangat gampang ya. Oke, kita ingat punya relasi ini ya. Gamma n plus 1 ya sama dengan n dikalikan gamma n. Oke, kita akan mencari gamma 11/2. Ini kita bisa buat sebagai gamma 9/2 plus 1. Oke ya, tidak berubah ya. Jadi gamma 9/2. Jadi 11/2 ini kan sama dengan 9/2 plus 1 ya. Oke ya, sini kan 2/2 ya. Oke. Nah, sehingga dengan relasi ini kita dapatkan 9/2, ini gamma 9/2. Oke. Kemudian ini akan kita urai lagi. Ya, gamma 9/2 itu sama dengan gamma 7/2 plus 1. Oke ya. Nah, sehingga koefisien ya, atau konstanta pengalinya di sini akan bertambah 9/2 tambah lagi dikalikan 7/2, kemudian di sini menjadi gamma 7/2. Oke ya, dengan relasi ini ya. Sama ya. Oke. Nah, berikutnya ini 9/2 dikalikan 7/2. Nah, gamma 7/2 ini bisa kita urai menjadi gamma 5/2 plus 1. Oke ya. Ya, 7/2 ini kita bisa urai menjadi 5/2 plus 1. Nah, sehingga dengan relasi ini juga kita dapatkan gamma 5/2 plus 1 itu kan sama dengan 5/2 dikalikan gamma 5/2. Oke, saya ulang, gamma 5/2 plus 1 itu sama dengan 5/2 dikalikan gamma 5/2. Nah, sehingga ini tambah ya, 9/2, 7/2, 5/2. Nah, yang 5/2 itu nanti kita bisa urai menjadi 3/2 plus 1 dan seterusnya ya. Dan seterusnya dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama nanti kita akan dapatkan begini, panjang ya. 9/2 dikalikan 7/2 dikalikan 5/2, 7/2 dikalikan setengah, gamma setengah pada akhirnya. Nah, kalau sudah gamma setengah, kita dapatkan angka itu akar pi. Ya, kita bisa dicek di pertemuan yang lalu ya. Jadi 9/2 kalikan 7/2. Jadi gamma 11/2 ini hasilnya ya, 9/2 dikalikan 7/2 dikalikan 5/2 dikalikan 3/2 dikalikan setengah dikalikan akar pi. Nah, sehingga hasil ini tadi ya harus ditulis lengkap ya. Ini ya. Jadi integral ini ya. Oke. Nah, integral ini berapa hasilnya ya harus ditulis lengkap nanti ya. Jadi 2 pangkat 11/2 ya, meskipun ini tidak usah kita selesaikan, ini kan sudah konstanta ya. 2 pangkat 11/2 dikalikan 9/2 dikalikan 7/2 dikalikan 5/2 seterusnya sampai dikalikan setengah kali akar pi. Oke ya? Jelas ya? Nih kali akar pi. Oke, sehingga kita substitusi ke sini. Gamma 11/2 itu ini. Oke, jelas? Oke, terakhir ya, maksud terakhir di pembahasan fungsi gamma ya. Nampaknya terakhir gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan ini. Ini agak mungkin kelihatannya agak panjang dan agak rumit ya. Padahal sebenarnya tidak ya. Ini sangat gampang ya. Kalau nanti kita bisa mengolahnya, menggiringnya ke fungsi gamma ya. Sebenarnya gampang, dengan mungkin satu halaman atau 1,5 halaman kita sudah bisa dapatkan hasilnya ya. Panjang tapi sebenarnya itu analitik saja ya, nggak perlu integral, kalkulus segala macam. Oke. Kalkulusnya maksudnya tidak terlalu rumit gitu ya. Integral tidak terlalu rumit. Oke ya, kita ada ini y pangkat 3. Jadi ingat ini kita lihat secara batasnya 0 sampai 1. Ya, y pangkat 3 dikalikan ln ya dalam kurung 2 dibagi 3y ya. dy. Nah, ini berapa? Oke ya. Nah, itu saja ketika kita ingin membawa ke fungsi gamma, maka kita akan usahakan untuk memunculkan eksponensial pangkat something. Ya, pangkat variabel x, variabel y dan seterusnya lah ya. Mau pecahan, mau dikalikan 2, 3 dan seterusnya ya. Oke ya. Nah, karena kita punya ln per y kan ini kan ln, kalau ln 2/3 ini kan konstanta ya. Kita punya ln per y. Ya, ln per y. Oke. Nah, maka kita buatkan begini ya. Karena relasi ini yang nanti akan kita bisa bawa ke eksponensial. Jadi kenapa minus? Ya karena kita dapatkan ln, kenapa tidak plus aja gitu ya? Karena ini kan ln per y ya. Sehingga nanti kita bisa buat minus ln y kan. Oke ya. Nah, misal ya minus ln y sama dengan u. Oke ya.
Nah, maka kita dapatkan Y sama dengan E pangkat minus U. Oke ya, kenapa minus gitu ya? Kenapa yang kita misalkan ln Y? Ya, karena biar kita bisa giring ke sini ya. Dan kenapa minus? Ya, karena biar minus dan ini juga bentuknya seperti Y ya. Oke ya? Karena fungsi gamma kalau kita ingin giring ke fungsi gamma, jadi kita berbuat permisalan bagaimana dia biar pangkat minus. Oke ya? Dan ini juga pas kebetulan seperti Y ya. Ln seperti Y. Oke ya, minus ln Y sama dengan U. Nah, maka ini kita buat bisa kita tulis Y sama dengan E pangkat minus U. Sehingga dy du-nya adalah minus E pangkat minus U. Oke. Nah, kalau kita buat permisalan begini, ln Y sama dengan minus ln Y sama dengan U, maka ketika Y 0 itu U-nya tak berhingga, ketika Y-nya 1 sama dengan 0. Oke ya? Ketika Y-nya 0, karena kenapa? Ini syarat batasnya nih. Y-nya itu syarat batasnya 0 sampai 1. Nah, sehingga ketika Y-nya 0 kita substitusi ke sini, maka U pasti tak berhingga ya. Ketika Y-nya 1, nah maka U-nya 0. Oke, nah harus hati-hati, berarti terbalik nanti ya. Maka syarat batasnya kita sesuai ya, konsisten. Karena 1 sampai 0, karena 0 sampai 1 ya tadi ya. 0 sampai 1. Nah, maka sementara kita dapatkan ini 0 tak berhingga, Y 0 itu U-nya tak berhingga, Y-nya 1 itu U-nya 0. Sehingga tak berhingganya di bawah ya. Menjadi syarat batas bawah. Oke, jadi syarat batasnya tak berhingga sampai 0. Oke. Nah, tadi Y pangkat 3. Maaf ya, ini harus begini nih. Sorry. Oke ya. Y pangkat 3 di mana Y sama dengan minus ya. Di mana Y sama dengan minus Y di mana Y sama dengan E pangkat minus U ya, sehingga Y pangkat 3 menjadi E pangkat minus 3U. Oke ya, clear ya. Y pangkat 3 di mana Y-nya itu sama dengan E pangkat minus U, maka di sini Y pangkat 3 menjadi E pangkat minus 3U. Oke, kemudian ln 2 per 3Y ya. 2 dibagi 3Y, ini sebenarnya kan kita bisa buat ln 2 per 3 plus, jadi ln 2 dibagi 3Y itu sebenarnya kan kita bisa buat ln 2 per 3 plus ln per Y ya. Oke ya, jadi ini ln 2 dibagi 3Y itu sama dengan ln 2 per 3 plus ln per Y. Oke ya. Nah, sementara mana tadi? Oke, ini dy-nya. dy ini ya. dy itu sama dengan minus E pangkat minus U du. Oke ya. Minus E pangkat U du. Oke ya. Oke, kemudian nah, karena di sini ada E pangkat U, di sini ada E pangkat minus E pangkat minus U, di sini ada E pangkat minus 3U, ini bisa digabung menjadi minus 4U ya. Ya, sementara ini minus di sini. Ya, minus E pangkat minus 4U. Ya, kalikan ya dalam kurung nih ln 2 per 3 plus ln per Y du. Oke, nah karena ini minus, syarat batasnya kita bisa balik menjadi positif ya. Jadi ini minus, batas bawah tak berhingga, batas atas 0, karena ini minus kita bisa buat plus dengan membalikkan ini ya. Batas bawah 0, batas atasnya tak berhingga. Oke, dengan kemudian ini tetap ya kita tuliskan E pangkat minus 4U dikalikan ln 2 per 3 plus ln per Y du. Oke, nah di mana ln per Y ini kan sama dengan U ya, tadi di permisalan di awal ini ya. Oke, ya ini kan ln per Y ini, ln per Y sama dengan U ya, cuma di sana ada minus ya. Jadi ln per Y itu kan sama dengan minus ln Y ya, itu sama dengan U. Oke, nah ini sama dengan U ya, jadi ln per Y itu sama dengan ln U ya, ln per Y itu sama dengan minus ln Y itu sama dengan U. Oke ya, du. Nah,
sehingga kemudian ini kita bisa urai ya. Di sini 0 tak berhingga, kita ekspansikan ya, ini kalikan ini kalikan ini ya. Jadi E pangkat minus 4U ln 2/3 DU ya, plus 0 tambah integral 0 sampai tak berhingga E minus 4U DU. Oke ya. Ini ya. Oke. Nah, ini ln bisa keluar dari konstanta ya. Ini menjadi konstanta sehingga bisa keluar dari integral ya, ln 2/3 ya, integral 0 sampai tak berhingga E. Nah, ini ya. E pangkat minus 4U itu kan bisa kita buat E pangkat minus 4U dibagi 4 D 4U ya. Ya. Kemudian ini tetap menjadi seperti ini, E pangkat minus 4U DU. Maaf. U DU ya. Nah, ini seperempat ya, ini gampang ya. Karena syarat batasnya 0 tak berhingga sehingga ini menjadi seperempat. Ini perkalian ya. Ini perkalian. Karena kelihatan minus tadi, tapi ini perkalian ya. Ln 2/3 dikalikan seperempat, ini seperempat hasil dari sini ya, ini integral ini bisa dicek di materi pertama ya. Jadi integral 0 tak berhingga E minus X dx, integral 0 tak sampai tak berhingga E pangkat minus X dx itu 1. Oke ya, sehingga ini seperempat. Oke, nah sekarang kita tinggal menyelesaikan yang ini ya. Ini 0 tak berhingga E pangkat minus 4U DU. Maaf. Nah, sehingga di sini ada faktor pengali 4 ya di sini. E pangkat minus 4U. Nah, ini kita giring ke fungsi gamma. Ya, kita giring ke fungsi gamma sehingga menjadi ini kita anggap oke lah, kita buat T, misalnya T sama dengan dapat U, sehingga U itu sama dengan T/4, maka DT atau DU itu sama dengan DT dibagi 4 ya. DT sama dengan 4 DU. Oke lah, ini gampang ya. Oke, nah sehingga dari sini kita substitusi ya. Permisalan ini kita substitusi ke sini. Jadi E pangkat minus 4U, ini 4U-nya kita ganti minus T ya. Pangkat minus 4U ya. E pangkat minus 4U, ini kita ganti minus T di sini. Oke, kemudian U-nya ini menjadi T dibagi 4, ini U ya. U sama dengan T dibagi 4. Kemudian DU-nya, DU itu sama dengan DT dibagi 4 ya. DU sama dengan DT dibagi 4 ya. DU-nya sama dengan DT dibagi 4. Oke? Udah kelihatan ya, mulai kelihatan hasilnya di sini. Oke ya. Nah, sehingga ini ya, jadi oke ya, sini ya. Itu ada seperempat kalikan seperempat itu menjadi 1/16 ya. Ini 1/16. 1/16 E pangkat minus T U dt ya. Nah, kita ingat relasi fungsi gamma, maka N di sini kan U pangkat 1 ya. Di sini N minus 1 sehingga N itu sama dengan 2. Oke ya? Nah, maka ini gamma 2 ya. N-nya 2 ya, karena di sini U1 itu sama dengan N min 1 ya. Sehingga ya, ini sini kan sebenarnya ada satunya ya. Oke, sehingga ini. Oke. Maka N min 1 itu sama dengan 1. Oke, artinya apa? Itu N sama dengan 2. Oke ya, paham ya? Oke, nah sehingga tidak lain adalah ini gamma 2 ya, karena n-nya sama dengan 2. Oke ya, nah sehingga hasil integral yang ini ya, hasil integral ini adalah gamma 2 dibagi 16 ya, karena ini ada faktor pembagi 16. Nah sehingga integral ini ya secara keseluruhan ya, kita tadi sudah mendapatkan ini ya. Oke, ini suku yang pertama ya, seperempat dikalikan ln 2/3 plus integral yang ini plus integral ini hasilnya adalah gamma 2 dibagi 16 ya. Ingat ya. Maka integral ini 0 sampai 1 y pangkat 3 ln dan seterusnya ini dy sama dengan seperempat ln 2/3 plus 1/16 atau 1/16. Kenapa? Karena gamma 2 ini 1 kan. Ya, gamma 2 1. Kita bisa cek di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan yang lalu ya, gamma 2 itu 1. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan dicermati baik-baik. Sempatkan untuk menulis juga ya, menulis. Jadi meskipun ada di video di YouTube masih ada jejaknya, maka alangkah baiknya ditulis ya, ditulis
dipindahkan ke buku catatan, sehingga nanti kalau ada yang tidak paham akan ketahuan. Nah, silakan nanti bisa ditanyakan. Oke, saya kira itu untuk pertemuan singkat pada hari ini. Ya, semoga tetap sehat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.